Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salmin, NIM A1A6 19053, jurusan Pendidikan Akuntansi Universitas Haluoleo. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang komponen-komponen dalam kurikulum. Komponen-komponen dalam kurikulum itu ada 4, namun yang saya akan jelaskan itu hanya 2. Yang pertama itu isi dan yang kedua itu evaluasi. Yang pertama itu pengertian isi. Isi program kurikulum atau bahan ajar adalah segala sesuatu yang ditawarkan kepada siswa sebagai pembelajaran dalam kegiatan proses belajar mengajar untuk mencapai tujuan. Isi kurikulum meliputi mata-mata pelajaran yang harus dipelajari oleh siswa. Berikutnya, fungsi isi ditinjau dari struktur kurikulum. Yang pertama itu pendidikan umum atau general education. Mata pelajaran ini bertujuan membina para siswa menjadi warga negara yang baik dan bertanggung jawab sesuai dengan falsafah bangsanya. Yang kedua itu pendidikan akademik. Mata pelajaran ini bertujuan membina kemampuan intelektual para siswa sebagai dasar bagi pengembangan pendidikan selanjutnya, misalnya matematika dan ilmu pengetahuan alam. Yang ketiga, pendidikan keahlian atau profesi. Bertujuan membina para siswa menjadi tenaga-tenaga semi profesional di bidangnya sebagai dasar memasuki dunia kerja. Yang keempat itu pendidikan keterampilan. Bertujuan memberikan beberapa keterampilan khusus yang dipandang berguna bagi kehidupan siswa di kemudian hari. Aspek-aspek isi kurikulum. Aspek kurikulum itu ada 10. Yang pertama itu teori, yang kedua konsep, yang ketiga generalisasi, yang keempat prinsip, yang kelima prosedur, yang keenam fakta, yang ketujuh istilah, yang kedelapan contoh atau ilustrasi, yang kesembilan definisi, yang kesepuluh preposisi. Landasan pengembangan isi ada 4. Yang pertama itu landasan filosofis, yang kedua landasan sosiologis, yang ketiga landasan psikologis, yang keempat landasan ilmu pengetahuan dan teknologi atau IPTEK. Kriteria merancang isi. Kriteria merancang isi ada 5. Yang pertama, isi kurikulum harus sesuai. Yang kedua, isi kurikulum harus mencerminkan kenyataan sosial. Yang ketiga, isi kurikulum dapat mencapai tujuan yang komprehensif. Yang keempat, isi kurikulum harus berisikan bahan pembelajaran yang jelas. Dan yang kelima, isi kurikulum harus dapat menunjang tercapainya tujuan pendidikan. Langkah-langkah pengembangan isi. Yang pertama itu identifikasi kebutuhan. Yang kedua, merumuskan misi kurikulum. Yang ketiga, menentukan anggaran biaya. Yang keempat, membentuk tim pengembang. Yang kelima, menyusun ruang lingkup dan urutan bahan. Yang keenam, menganalisis bahan. Yang ketujuh, menilai bahan. Yang kedelapan, mengadopsi bahan. Yang kesembilan, mendistribusikan, menggunakan dan mengawasi penggunaan bahan. Yang berikutnya itu pengertian evaluasi kurikulum. Evaluasi kurikulum adalah proses penerapan prosedur ilmiah untuk mengumpulkan data-data yang valid dan reliable untuk membuat keputusan tentang kurikulum yang sedang berjalan atau telah dijalankan. Tujuan evaluasi kurikulum yaitu menyediakan informasi mengenai pelaksanaan suatu kurikulum sebagai masukan bagi pengembalian keputusan. Yang kedua, mengembangkan berbagai alternatif pemecah masalah yang dapat digunakan dalam upaya perbaikan kurikulum. Yang ketiga, menentukan tingkat keberhasilan dan kegagalan suatu kurikulum serta faktor-faktor yang berkontribusi dalam suatu lingkungan tertentu. Yang keempat, memahami dan menjelaskan karakteristik suatu kurikulum dan pelaksanaan suatu kurikulum. Yang berikutnya, prinsip-prinsip evaluasi kurikulum. Prinsip evaluasi kurikulum ada 6. Yang pertama, didasarkan atas tujuan tertentu. Yang kedua, bersifat objektif. Yang ketiga, bersifat komprehensif. Yang keempat, dilaksanakan secara kooperatif. Yang kelima, dilaksanakan secara efisien. Yang keenam, dilaksanakan secara berkesinambungan.
Pendekatan dalam evaluasi kurikulum ada dua. Yang pertama pendekatan tradisional dan yang kedua pendekatan sistem. Prosedur evaluasi kurikulum. Yang pertama itu kajian terhadap evaluan. Yang keempat pengembangan proposal. Yang ketiga pertemuan atau diskusi proposal dengan penggunaan jasa evaluasi. Revisi. Yang keempat revisi proposal. Yang kelima rekrutmen personalia. Yang keenam pengurusan persyaratan administrasi. Yang ketujuh pengorganisasian pelaksanaan. Yang kedelapan analisis data. Yang kesembilan penulisan pelaporan. Yang kesepuluh pembahasan laporan dengan pemakai jasa. Yang kesebelas penulisan laporan akhir. Itulah materi dari komponen-komponen dalam kurikulum yang saya bawakan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.